Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilmana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Bayu Mujrimin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Saya Asti Zulaiha dari kelas 1B Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab mengenai tasawuf. Tasawuf khuluqi, amali, dan falsafi. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, pengertian tasawuf. Tasawuf secara bahasa ialah berasal dari kata suf yang berarti wal. Maksudnya ialah menggambarkan kesederhanaan hidup para sufi. Lalu, tasawuf secara istilah ialah proses penyucian jiwa dan pengandalian hawa nafsu. Tujuan utama tasawuf ialah untuk kebersihan hati, kedekatan dengan Allah, dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Lalu, yang pertama, saya akan membahas tasawuf khuluqi. Tasawuf khuluqi memiliki 3 tahapan. Yang pertama, takholi, yang kedua, tahali, dan yang ketiga, tajalli. Yang pertama, takholi. Takholi di sini artinya ialah mengosongkan atau membersihkan hati. Maksudnya ialah seorang muslim membersihkan dirinya, hatinya dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Seperti apa? Seperti iri, hasad, dengki, sombong, takabur, atau cinta dunia yang berlebihan. Jadi seorang muslim membersihkan hatinya dari sifat-sifat tersebut. Atau ketika berkumpul sama teman yang dulunya suka menggibah atau menggunjing, membicarakan aib temannya, di situ ia bersihkan dari perkataan-perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Ia bersihkan hati dia dari sifat-sifat yang tercela. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah agar hati menjadi lapang dan tenang dan menerima kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, tahali. Tahali ialah menghiasi diri atau menghiasi hati. Maksudnya gimana? Maksudnya ialah kita hiasi diri kita hiasi hati kita nih dengan sifat-sifat yang terpuji. Setelah tadi kita kosongkan, kita bersihkan, lalu kita tanamkan di hati kita sifat-sifat yang terpuji. Seperti apa? Seperti bersyukur, seperti sabar, tawakal, rendah hati, kasih sayang, jujur, dan sifat-sifat terpuji lainnya. Di situ kita tanamkan sifat akhlak yang terpuji gitu. Mungkin contoh dalam sehari-hari yang dulunya kita gampang emosi, amarah yang berlebihan, lalu kemudian kita tanamkan rasa sabar di diri kita. Kemudian ketika dikasih masalah atau ujian yang berat, di situ kita tanamkan, kita hiasi di diri kita rasa sabar. Kemudian tanamkan rasa bersyukur di dalam hati kita. Kayak contohnya kesehatan. Kesehatan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa? Karena ketika kita diberikan kesehatan, apa yang kita mimpikan, apa yang kita inginkan pasti bakal terwujud. Misalnya, abis ini mau nongki lah, abis ini mau jalan-jalan, atau besok ada kegiatan kerja, pasti bisa kita lakukan. Akan tetapi ketika orang yang terkena sakit, yang diinginkan hanya satu, yaitu sehat, sembuh dari segala penyakit-penyakitnya. Maka dari itu, kesehatan adalah bentuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang seharusnya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Kemudian tujuan tahali ini apa ya? Yaitu tidak lain untuk membentuk kepribadian muslim yang berakhlak mulia dan mencerminkan sifat-sifat yang terpuji. Kemudian yang ketiga ialah tajalli. Tajalli artinya tersingkapnya ruh ilahi, hati tenang, dekat dengan Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya ialah ketika takholi dan tahali ini sudah ada pada diri seorang muslim, ia sudah membersihkan hatinya, mengosongkan dari sifat-sifat yang tercela, kemudian ia hiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Ia tanamkan sifat terpuji pada dalam dirinya. Maka ia akan mampu merasakan nur ilahi, cahaya Allah di dalam hatinya. Jadi misalnya ketika ia sholat khusyuk, ia akan merasakan ketenangan dan seolah-olah ia merasa di hadapan Allah gitu. Dan ketika ia ada masalah, beban yang membuat pikirannya jadi gelisah, ia langsung berzikir kepada Allah, dan disitulah ia akan merasakan ketenangan dalam dirinya.
Walaupun masalah itu tidak langsung hilang, tapi dengan zikir itu, dengan mengingat Allah itu, dengan menghadirkan Allah dalam hatinya, ia akan merasakan tenang dan dengan gampang melewati masalah tersebut. Jadi tujuan tajalli ini ialah mencapai kedekatan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kehadiran Allah di dalam dirinya serta memperoleh ketenangan jiwa yang hakiki. Kemudian yang kedua ialah tasawuf amali. Tasawuf amali ini ialah tasawuf yang berhubungan dengan praktek atau amalan yang dilakukan dengan nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata amali ini berasal dari kata amal yang berarti perbuatan atau tindakan. Jadi tasawuf amali itu fokus pada bagaimana seseorang menjalankan ajaran tasawuf dalam sikap, ibadah, dan perilaku sehari-hari. Jadi amali ini versi yang dipraktekkan gitu, bukan teori doang. Biasanya lewat yang namanya tarekat, buat dekat dengan Allah, lewat bimbingan guru atau mursyid gitu ya namanya. Jadi ada pun beberapa tarekat yang terkenal, yaitu yang pertama tarekat Qadiriyah, kedua tarekat Naqsyabandiyah, dan yang ketiga tarekat Syadziliyah. Yang pertama tarekat Qadiriyah. Tarekat Qadiriyah ini didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ajaran beliau fokus ke zikir, sabar, dan ikhlas. Jadi pengikut beliau ini biasanya latihan zikir rutin dan berbuat baik dengan tulus. Kemudian yang kedua tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat ini unik banget karena banyaknya zikir dalam hati, yaitu disebut zikir khofi. Jadi mereka ini berusaha mengingat Allah dalam keadaan diam, tenang, tapi tetap fokus gitu. Kemudian yang ketiga, tarekat Syadziliyah. Jadi tarekat ini mengajarkan kepada kita untuk bisa dekat Allah tanpa harus meninggalkan hal-hal yang dunia gitu, seperti sibuk kerja, kuliah, atau bisnis ya. Jadi walaupun sibuk dengan urusan dunia, hati kita tetap zikir dan merasakan ketenangan. Jadi tasawuf amali itu kayak latihan rohani gitu ya dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita tuh tetap connect dengan Allah. Kemudian yang ketiga ialah tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini udah level yang deep banget karena berhubungan antara tasawuf dan falsafi. Jadi nggak cuma zikir aja, tapi juga mikir dalam-dalam tentang makna hidup, Tuhan, dan berhubungan antara manusia dan Allah. Adapun tasawuf falsafi ini terbagi menjadi 3 pokok, yaitu yang pertama mahabbah, ittihad, dan ihsan kamil. Mahabbah ialah cinta ilahi. Maksudnya ialah konsep cinta yang mendalam antara seorang hamba dan Allah sampai seluruh hidupnya hanya berorientasi kepada keridhoannya. Dalam konteks tasawuf berarti cinta seorang hamba kepada Allah secara total dan murni. Jadi mahabbah itu bukan sekedar perasaan, tapi pengabdian penuh kepada Allah tanpa pamrih gitu ya. Seperti contoh menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, seperti menunaikan sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan mahabbah ini ialah membersihkan hati dari cinta duniawi, menumbuhkan kedekatan batin dengan Allah, mencapai kebahagiaan sejati atau sa'adah, dan mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ittihad. Ittihad ialah penyatuan. Maksudnya itu hati kita tuh ngerasa nyatu oleh kehendak Allah. Kita ngerasa sadar dekat Allah dan sadar bahwa kita itu hidup sepenuhnya di bawah kendalinya gitu. Kemudian yang ketiga, insan kamil. Insan kamil itu seperti manusia yang udah sempurna akhlaknya. Karena hatinya itu udah bersih banget istilahnya gitu ya. Jadi hidupnya itu nurutin kehendak Allah. Jadi tasawuf falsafi itu kayak manusia yang Jadi tasawuf falsafi itu kayak belajar menjadi manusia yang sabar, cinta, dan hidupnya totali kepada Allah. Baik, jadi kesimpulannya ialah tasawuf itu latihan hati. Ada yang berfokus pada akhlak, yaitu tadi khuluqi, ada yang langsung diamalin, yaitu amali, dan ada juga yang memakai pemikiran yang mendalam, yaitu tadi falsafi. Jadi tujuan tasawuf tersebut ialah agar hati kita menjadi hati yang hidup, hati yang bersih, dan hati yang tenang, dan dekat dengan Allah. Baik, sekian presentasi dari saya.
Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucapan yang saya sampaikan. Semoga dengan materi yang saya jelaskan, yang saya bahas, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk orang sekitar. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.